Halo guys, selamat datang di channel saya, Big Brother Trader. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu tentang moving average atau rata-rata pergerakan dan bagaimana cara menggunakannya. Nah, sebelum saya mulai, seperti biasa, mohon dukungan teman-teman untuk tetap mensupport channel saya ini dengan cara subscribe, like, dan komen jika ada yang tidak dimengerti. Nah, mungkin untuk kita semua sering menggunakan yang namanya indikator moving average, MA, atau rata-rata pergerakan, yaitu salah satunya SMA maupun EMA. Nah, tetapi pernahkah kita bertanya dari mana asal dari rata-rata atau garis moving average tersebut? Nah, di sini saya akan membahas moving average itu terbagi sebenarnya menjadi 3, yaitu SMA, EMA, dan WMA. Nah, SMA sendiri ini adalah singkatan dari Simple Moving Average. Sedangkan EMA ini adalah singkatan dari Exponential Moving Average. Sedangkan WMA ini adalah Weighted Moving Average. Nah, yang paling sering dipakai itu adalah SMA dengan EMA. Sedangkan WMA sendiri agak jarang peminatnya, sehingga jarang dipakai oleh trader-trader di forex maupun di saham ataupun di binary option. Nah, untuk kali ini saya akan membahas yang namanya SMA dengan EMA. Nah, untuk ini saya akan membuka SMA 10. Saya kasih warna hijau. Nah, dari mana datangnya garis hijau ini? Ini adalah perhitungan dari 10 candle sebelum harga terbentuk atau sebelum candle terbentuk. Jadi di sini ini sedang terjadi pergerakan 1 menit 1 candle. Jadi jika misalnya kita menggunakan SMA 10, maka dia menggunakan 10 candle yang sebelumnya dihitung rata-rata pergerakannya, maka akan mendapatkan 1 titik. Maka titik itu akan ditaruh di depan. Nah, ketika sudah terbentuk candle yang ini, maka titik tersebut akan dihubungkan. Nah, jadi ini adalah penghubungan dari titik-titik rata-rata pergerakan yang diambil dari candle-candle sebelumnya. Jadi misalnya kita menggunakan SMA 10, maka yang diambil adalah 10 candle sebelumnya. Jika misalnya kita menggunakan SMA 20, maka itu akan mengambil 20 candle yang sebelumnya. Nah, sebenarnya mungkin jadi pertanyaan, apa sih yang diambil? Yang diambil itu adalah harga penutupan. Jadi misalnya di candle ini, nah di sini ada yang namanya harga pembukaan, tertinggi, minimal, dan penutupan. Nah, misalnya harga pembukaan itu adalah di 1,18874. Nah, di penutupannya itu adalah 18875. Nah, kebanyakan itu diambil dari harga penutupannya, tetapi itu bukan hanya dari diambil dari harga penutupannya, tetapi dia ada rumusnya. Tapi menurut saya untuk teman-teman tidak terlalu penting untuk mempelajari rumusnya. Yang penting adalah bagaimana cara kita menggunakan indikator EMA tersebut. Nah, yang membedakan SMA dengan EMA itu adalah garisnya. Jadi di sini jika misalnya kita masukkan EMA 10, nah beda ya. Di EMA 10 sendiri rata-rata garisnya ini lebih dekat dengan candle. Sedangkan SMA ini lebih jauh dan EMA ini lebih dekat. Nah, sebenarnya rata-rata caranya juga sama, hanya beda. Caranya sama, mengambil 10 candle sebelumnya di harga penutupan, tetapi yang membedakannya itu adalah rumusnya. Nah, oke. Itu adalah asal dari bagaimana garis EMA maupun SMA terbentuk. Nah, dari cara penggunaannya, oke, kita coba pasang indikator SMA.
Nah, untuk SMA sendiri, mungkin indikator ini adalah yang paling sering digunakan, SMA 20. Mungkin kita tambah satu lagi, SMA 60. Nah, sebenarnya fungsi dari SMA ini ada 3 ya menurut saya. Jadi yang pertama itu adalah sebagai titik pantul. Kita mencari titik pantul di dekat SMA. Terus yang kedua sebagai titik resist dan support sementara. Yang kedua tadi. Yang ketiga itu adalah sebagai titik open posisi. Nah, jadi di sini kita lihat di pergerakannya ini di EMA 20 ini sebagai titik resist sementara. Nah, bisa dijadikan juga sebagai titik open posisi dan titik pantul. Jadi, di sini harga masih jauh dari EMA 20. Nah, ketika harga mendekati EMA 20, maka kita open posisinya reversal ya. Nah, di sini bisa lihat ketika kita harga mendekati SMA 20, maka kita open posisinya reversal. Nah, bagaimana jika ditembus, maka masih ada yang namanya EMA 60. EMA 60 ini juga sama fungsinya sebagai titik reversal maupun titik pantul. Nah, jika misalnya kita mau lebih jauh, kita bisa tambahkan lagi SMA 100. Semakin besar angka yang dimasukkan, maka akan semakin jauh garis tersebut. Nah, mungkin tadi di sini SMA 60 ditembus, tapi di sini masih ada yang namanya SMA 100. Nah, pada dasarnya SMA ini sendiri atau Simple Moving Average ini banyak dipakai trader untuk mencari titik pantul, sedangkan untuk EMA itu adalah sering dipakai sebagai persilangan ya guys ya. Jadi saya akan kasih contohnya. Jadi ingat ya, tadi di sini SMA ini kebanyakan digunakan untuk titik pantul atau titik support resist sementara. Nah, ini kita hapus. Sedangkan untuk EMA sendiri itu adalah kebanyakan untuk yang persilangan. Kita masukkan EMA 10 dan EMA 20. Nah, di sini bisa dilihat, ini adalah jika misalnya garis EMA 10 bersilangan dengan garis EMA 20, maka open posisinya up ya, misalnya dari yang bawah ke atas. Nah, begitu juga dengan sebaliknya, dari atas ke bawah, maka kita open posisinya sell. Nah, ini adalah cara bagaimana beberapa trader menggunakannya, tetapi tidak pasti ya guys ya. Maksudnya yang seperti tadi saya bilang, jika misalnya SMA itu dipakai untuk reversal, sedangkan EMA dipakai untuk persilangan. Nah, itu sebenarnya bagaimana cara kita mengatur indikator tersebut. Saya pribadi menggunakan EMA untuk reversal atau untuk follow the trend. Jadi seperti strategi saya yang sebelumnya. Nah, EMA yang saya pakai itu adalah EMA 7. (14) 23. Nah, ini satu lagi lupa, EMA 55. Nah, di sini saya lebih suka memakai untuk reversal atau follow the trend-nya. Jadi di sini ketika trend sedang turun, maka saya menggunakan garis EMA ini untuk follow the trend.
harga mendekat dengan EMA 7, maka kita open posisi. Jika misalnya loss, maka kita tunggu sampai dia dekat dengan EMA yang di atas lagi. Nah, jika misalnya harga sudah mulai menembus EMA 55 dan EMA 7 juga sudah mulai bersilangan dengan EMA 14 dan 23, maka saya open posisinya buy. Bisa dilihat, nah ini adalah cara saya menggunakan garis EMA. Nah, untuk SMA sendiri bisa juga dipakai, maka kita set SMA yang lebih kecil. Mungkin di sini yang paling sering dipakai SMA 4, SMA 13. Terus di sini SMA 21. Yang paling jauh kita set SMA 60. Nah, ini sebenarnya sama caranya. Ketika harga masih di bawah SMA 20, maka kita memposisinya sell. Nah, tetapi jika misalnya kita ingin menggunakan persilangan, yaitu persilangannya antara SMA 4 dengan SMA 13. Jadi ketika SMA 4 dengan SMA 13 bersilangan, maka kita dari bawah ke atas, maka kita open posisinya buy. Begitu juga dengan sebaliknya. Sebentar, ini kita cari yang lebih jelas. Nah, begitu juga dengan sebaliknya, jika misalnya dari atas ke bawah, maka kita open posisinya sell. Nah, bisa juga dipakai untuk follow the trend maupun untuk reversal. Jadi, menurut saya tidak ada patokan bahwa SMA itu harus dipakai untuk pemantulan, sedangkan EMA itu dipakai untuk persilangan. Tapi bagaimana cara kita mengenali dan menggunakan indikator tersebut saja. Jadi jika teman-teman ingin bertrading dengan open posisi 1 menit sampai 5 menit, saya sarankan ya untuk EMA kita boleh menggunakan EMA dari EMA 5 sampai EMA 30. Nah, itu kita tinggal set sendiri. Contohnya ya yang saya pakai 7, 14, dan 23. Nah, untuk SMA sendiri, jika misalnya teman-teman ingin bertrading yang dari 1 menit sampai 5 menit, boleh dipakai SMA 20 dan SMA 60 atau SMA 20, 40, dan 60. Jadi tergantung bagaimana kita menggunakannya, dan kita boleh menambahkan beberapa osilator seperti RSI, MACD maupun stochastic RSI. Jadi itu untuk membantu kita menentukan kapan kita akan buy dan kapan akan kita sell. Nah, mungkin sampai di sini saja penjelasan bagaimana tentang moving average-nya. Semoga dapat dimengerti oleh teman-teman. Jika misalnya ada yang salah, mohon bantu dikoreksi. Oke, salam profit ya guys.